imaginative story. Cerita imajinasi. Apa sih cerita imajinasi? Cerita yang berdasarkan hayalan. Berarti bukan beneran, bukan kenyataan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menggunakan worldwall, peserta didik mampu mengurutkan suatu cerita imajinatif dengan benar. Yang kedua, dengan media worldwall, peserta didik mampu memberi tanda penggunaan past tense untuk melengkapi suatu cerita imajinatif dengan benar. Yang ketiga, dengan media gambar, peserta didik mampu menemukan informasi dasar dalam suatu cerita imajinatif. Dan yang terakhir, dengan bermain peran, peserta didik mampu menceritakan kembali suatu cerita imajinatif dengan benar. Oke. Do you understand? Apa paham? Sudah paham? Kita hari ini belajar tentang apa? Sudah paham? Oke. I want to tell you about kancil dan buaya. But sebelumnya, before that, let's learn several words you will find in the story. Ayo kita belajar kata-kata yang akan sampai temukan di cerita itu nanti. Stand up please. Berdiri semuanya. Apa ini bacanya yang pertama? Saw. Sebelumnya? Saw. Gimana gerakannya? Oke. Apa artinya see atau saw? Melihat. Yang kedua, call up atau
Ya, oke Desi, sini gantian dulu. Sini. Baca tapi yang keras. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, tepuk tangan untuk Lastri. Bisa? Kita coba sekali lagi. Ayo sih. Mana yang satu? Baca. The boss that went to the lift. Oke. Artinya apa sih kira-kira? Kancil. Kancil. When artinya? Pergi Pergi. ke sungai. Kancil pergi ke sungai. Oke, lanjut yang kedua. Baca. The boss that saw bed of fish as Cross. across the river. Artinya? Kancil. Kancil melihat Buah-buahan buah-buahan di di seberang sungai. di seberang sungai. Oke, yang ketiga. The boss that found the crocodile. Artinya? Si kancil memanggil buaya. Quickly itu apa artinya? Cepat. Kancil berlari cepat. Coba di submit answer. Oke, good job. Tepuk tangan untuk Lizzy. Ya, sudah bisa? Kira-kira sudah bisa mengurutkan sebuah cerita? Bisa? Do you understand? Yes. Oke. Next, mengisi kalimat rumpang dengan past tense yang tepat. Past tense tadi apa? Kalimat untuk yang sudah terjadi. Coba dibuka bukunya. Dua. Yang pertama apa kak ya? Regular. Yang kedua irregular. Pinter. Regular itu yang seperti apa Najwa? Regular itu yang beraturan. Biasanya di belakang ditambahi apa? Apa? At atau D. Pinter. Kalau yang satunya apa tadi? Irregular. Irregular itu seperti apa, Alia? Irregular tidak beraturan, berubah bentuk. Contohnya apa, Alia? Go menjadi when. Pinter, good job. Sekarang kita akan mengerjakan ini. Ada yang mau maju ke depan? Oke, good job. Yang Oke. Oke. Ya. Oke. enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa. Ayo, yang mana ini kira-kira? Ada yang Ya. Evin. mau? Maju ke depan.
keduanya yang mana? Ayo. Coba Levar. Good job. Oke, lanjut. The mouse did plenty of fruit. Nah, ini gampang ini. Ayo, siapa yang mau maju? Oke, Adel. Saw. Oke, saw artinya apa? Melihat. Pinter. Lanjut, nomor 5. Siapa? Ayo yang belum. Josasip. The mouse deer titik under the crocodile's back. Yang mana kira-kira? Jump. Pinter. Kurang 2. Sekarang nomor 6. Siapa yang mau maju? Yang belum. The mouse deer titik the crocodiles. Apa ini kira-kira? Gambarnya apa ini? 1, 2, 3 apa? Artinya apa, Fountain? Menghitung. Pinter. Sip. Kurang 1. Siapa yang mau maju? Ayo. Oke. The mouse deer apa? Run for the fruits. Apa artinya run? Lari. Pinter. Sudah paham ya penggunaan verb 2 past tense? Sudah? Oke. Jadi di lembar ini circle the past tense verbs in each sentence. Lingkari past tense setiap kalimat. Mana yang past tense dari kalimat-kalimat ini? Do you understand? Do you understand? Yes. 5 menit saja, tidak lama-lama ya. Namanya? Finish? Oke, good. Richa will tell the story. Okay, you just pay attention. Kalian mendengarkan, diperhatikan. Nanti tugasnya adalah mencari informasi sesuai dengan teks cerita ini. Bisa dipahami? Oke, dengarkan ya. Listen to me. Once upon a time, a hungry mouse deer was in the forest. He went to the river looking for food. Artinya apa? Ada yang tahu? Once upon a time, suatu hari, a hungry mouse deer. Hungry tadi apa? Lapar. Kancil yang lapar berada di hutan, forest. Dia ingin ke sungai melihat makanan. Nah, lanjut. When he arrived there, he saw a lot of fruit across the river. When he arrived there, saat dia nyampe di sungai, dia melihat banyak sekali buah di seberang sungai, across the river. But he also saw so many crocodiles in the river. He came up with a brilliant idea. He called up the crocodiles, "Hi crocodiles." Tetapi dia juga melihat so many crocodiles. Banyak buaya di sungai. Tapi dia datang dengan ide yang cemerlang. Dia malah manggil buayanya. "Halo buaya, hai buaya," diceluk buayanya, dipanggil. "Hi mouse deer, you come in time for our lunch," said the crocodiles.
waktu makan siangku, katanya buaya. I know that you are hungry, but look at you. There are so many of you and only one me. Dan akhirnya buayanya ditinggal. Nah, dari cerita ini kira-kira apa yang bisa diambil? Pesan apa yang bisa diambil? Apa? Kira-kira kancil itu benar atau salah ya? Benar? Benar? Oke, kenapa benar Alvin? Karena menyelamatkan dirinya dari Menyelamatkan dirinya dari buaya. buaya. Boleh. Jadi, pesan yang bisa diambil dari cerita kancil dan buaya, walaupun Samen kecil, Samen tuh bisa melakukan hal yang besar. Kayak ini, kancil sendiri bisa melawan buaya. Dengan kecerdikannya, dengan kecerdasannya, dia bisa mengelabui buaya sampai bisa nyebrang ke seberangnya sendiri. Sama juga gitu. Jadi kita harus apa? Harus bukan mengakali ya Pak, harus apa? Cerdas, bisa membaca situasi. Oke. Dari teks ini dibagikan lembar Finding Information of Imaginative Story. Make a check mark on the correct answer. Temukan informasi yang tepat berdasarkan cerita ini tadi.
kancilnya 1, mouse deer-nya 1, crocodiles-nya 2, terus naratornya 2. Oke, tentukan dulu. After the mouse directed the other side of the river, he went back to the fruit. He saw a lot of fruit. But the day was getting darker. The mouse deer had to come back. He went back to the river. There you are. Now you can run again. You will be our dinner. Said the crocodile. I know I ate a lot of fruit. No, and neither, said the mouse deer. But I have to make sure that and tell that of you, said the mouse deer. The mouse deer jumped onto the crocodile's back and counted 1, 2, 3. Tunggu. Oke, ya. Lanjut. Selesai? Jadi? Sudah? Clap 1. Clap 1. Clap 2. Clap 3. So, hari ini kita belajar tentang apa saja? Angkat tangan, raise your hand. Apa Najwa? Belajar tentang apa hari tadi? Apa? Cerita? Cerita tentang buaya dan kancil. Selain itu, kata kerja lampau. Tadi ada verb 2. Nah, penggunaannya di kalimat seperti apa? Jadi kita sudah belajar itu. Jadi, apa sih cerita imajinasi tadi? Apa cerita imajinasi, David? Cerita yang berdasarkan hayalan. Jadi tidak nyata. Nah, jadi sesuai dengan imajinasinya penulis. Itu cerita imajinasi. Jadi tadi kita sudah belajar mengurutkan cerita, sudah belajar mengisi kalimat dengan past tense yang benar, sudah belajar bermain peran menceritakan tentang kancil dan buaya, the mouse and the crocodile, the mouse deer and the crocodile. Nah, dikasih judul soal evaluasi. Dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri.